Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Microsoft Excel. Microsoft Excel ini ada dua kali pertemuan ya. Nah, untuk pertama ada 6 materi. Pertama membuka Excel, bagaimana masuk ke program Excel. Kemudian masuk ke menu awal, apa saja menu awal itu, kemudian menu file, apa saja yang tersedia di file, kemudian menu home, ada clipboard, font, attachment, number, cell, menu insert, tabel, teks, dan simbol, kemudian menu data, sort, dan filter. Baiklah, untuk selanjutnya kita masuk ke Excel. So, Excel itu sama dengan Word, ada dua, ada di sebelah kiri, ada juga yang di sini ya. Sama fungsinya. Kita masuk ke Excel, klik Excel. Nah, ini Excel 2019 ya. Jadi Excel ini dengan bertambahnya versi, meningkatnya versi, maka akan meningkat pula fasilitas yang disediakan. Nah, fasilitas sebelumnya itu tidak hilang ya, ada penambahan fasilitas. Jadi perintah dasarnya tetap sama meskipun di versi berapa kita bekerja. Nah, di menu awal ini tampilannya seperti ini ya. Kalau kita buka pagi, good morning, atau kalau sore ini apa tampilannya. Jadi setelan jam di laptop ini adalah setelan jam otomatis yang di set oleh komputer. Dia mengikuti setelan waktu dunia ya. Karena kita berada di Indonesia, maka dia memakai waktu Indonesia bagian barat. Ada home, ada new, ya, ada open pilihannya, ada akun, ada feedback, ada offset. Ya, pilihan yang tersedia di menu awal. Oke lah, masuk ke Nah, di sini di home ada blank to workbook. Workbook ini artinya lembaran kerja ya. Kalau workbook ini artinya di satu Word itu, Word Excel itu terdiri dari berbagai sheet, maka disebut books ya. Jadi ada banyak sheet yang bisa dibuat dalam satu file. Nah, di sini juga ada formula tutorial, ada welcome to Excel, ada juga template untuk membuat kalender ya. Misalnya untuk membuat kalender, create ya. Jadi di sini sudah ada, tapi ini tahun 2021 ya. Tahun ini bisa kita rubah di sini ya. Setting 2020 kalau ada mau buat kalender. Nah, udah benar ya, tanggal 11 itu hari Sabtu, berarti ini kalendernya nomor tahun yang kita isi ini salah ya. Gimana letak kesalahannya? Nah, kita kembali ke Excel lagi, ini Bapak tutup ya. Kenapa itu salah? Karena di option ini ada setting. Jadi perubahannya di setting ini ya. Namun Bapak belum masuk, atau kita pas setting dulu ya. Umum, general. Di sini ada ukuran font, default view, new sheet, normal view. Nah, ini untuk general ya. Ada formula. Ini mestinya tidak diutak-atik ya. Bapak tadi mau taati, maka terjadi seperti itu ya. Profil. Nah, ini kalau kita mengetik
akan ada spelling, correcting spelling. Kalau ada yang salah, dia akan membuat seperti ada garis merah di bawah. Save. Di sini save auto record recover information every. Ini artinya kita akan menyimpan setiap, komputer akan menyimpan setiap 10 menit ya. Jadi 10 menit terakhir itu file kita tidak hilang. Ini gunanya ya. Dan akan ada auto recovery file location, tempatnya di sini. Nanti kalau kita mati, komputer hilang, maka kita bisa mencari di sini ya, file backupnya. Jadi ketika lampu mati misalnya, kalau komputer yang tidak diset, baterai habis misalnya, data kita itu masih ada, tidak hilang sama sekali ya. Bahasa bisa kita rubah menggunakan bahasa Indonesia misalnya. easy to access, memudahkan akses, make more accessibility backup, advanced, automatic insert. Nah, ini mungkin tadi yang Bapak klik tadi ya, automatic insert decimal point place 2. Ini sebaiknya tidak diletak. Ini format standar ya. Oke. Coba kita masuk ke kalender lagi. Mudah-mudahan bisa berubah. Great. Nah, oke ya, di situ kunci tadi ya. Tahun 2020. Sekarang hari Selasa, Sunday Tuesday ya, nggak 11 November ya. Oke. Oh bukan, 11-10 ya, 10 November. Nah, ini gambar ini bisa kita ganti ya. Kita klik kanan, change picture ya. Kita ambil dari file, kita punya file atau kita cari internet juga bisa. Kita mau masukkan gambar kita misalnya, nah, ini ya. Oke, Januari ini tidak berubah. Kalau kita mau ganti gambar, kita bisa change picture. Jadi setiap bulan itu ada gambar-gambar yang bisa kita tampilkan, misalnya gini ya, bisa tarik ya. Membuka Excel menu awal ya. Nah, untuk memulai bekerja, kita membuka blank workbook. Nah, ini artinya belum ada data. Ini sheet 1, kita bisa juga mengisi di sheet 2, insert, bisa juga ditambah sheet 3. Jadi dalam satu workbook ini terdiri dari banyak sheet. Nah, misalnya kita di sini ingin dijelaskan pertama menu file ya. Tadi dijelaskan menu file ya. Ketika kita klik file, maka muncul seperti ini ya. Kita bisa membuka blank workbook, bisa file baru, bisa buka file lama, kemudian bisa info. Kita ketika file worksheet sudah kita buka, kita bisa memprotect ya. Jadi yang memberi password ya, yang bisa buka itu yang tahu passwordnya.
Word Protect. Nah, di sini untuk memberi password. Tapi ingat, jika sudah diberi password, kita harus tahu. Kalau tidak tahu password, maka data kita itu akan hilang. Kemudian ada menyimpan file dengan mengganti nama, ada mencetak, print, ada pilihan printer nanti ya. Kita bisa juga share, tapi share-nya ke cloud ya, ke email juga, bisa kirim ke email. Kemudian bisa menyimpan ke PDF sama dengan Word ya, export. Jadi kalau menyimpan data, Excel ini menjadi, supaya tidak diutak-atik angkanya, maka kita simpan ke PDF atau ke XPS ya. Tapi yang bisa digunakan itu PDF. Publish, ini publish, saya upload ke suatu jaringan online, bisa juga mengekspor. Kemudian close file yang sudah aktif, dan more. Ini membuat akun. Kemudian di sini juga ada option ya, sama dengan yang dibuka tadi. Oke. Sekarang home. Tampilan ini sama dengan di Word ya. Kita bisa tidak menampilkan tampilan ini dengan mengklik di sini ya. Nah, jadi tidak muncul sekali untuk berbesar. Jadi ketika ke atas maka kita tampil apa namanya, bar untuk bisa melakukan show tab, ini tab. Kemudian kalau melihat lebih banyak ini ya, ini kalau dia akan muncul di bawah. Tapi kalau ingin menampilkan lebih besar, lebih banyak lagi, nah ini seperti ini. Ini tetap tidak hidden dia ya. Ini sama dengan Word juga begitu ya. Nah misalnya kita punya data home, kita masuk ke home nya. Home itu ada font, ada clipboard. Clipboard ini kita bisa menghapus data, clear all, bisa juga paste satu data. Untuk contoh ya, nah ini contoh data Excel ya, Pak tidak mengetik ya, Pak ambil data yang ada, ini nomor tahun masuk, name, nama mahasiswa, status masuk, pulang studi, mesti pilihkan. Ini kita hapus karena semuanya bisa dipilihkan. Tanggal terdaftar, reguler mandiri, jenis kelamin dan IPK. Nah ini data dari home. Clipboard ini untuk mengcopy dan clear all ya. Kalau kita ingin mengcopy data, nah ini kita hapus tadi. Nah, control home, ini ada home, ini ada cut, ada kopi, ada kopi minum ya, kemudian ada home, kemudian ada copy format ya. Kalau kita cut ini yang sudah kita blok ini cutnya tidak hilang ya. Ini gunanya untuk memindahkan. Maka ini kita klik, ketika ini terjadi kita bisa Ctrl C, copy. Nah kita bisa pindah ke sini dengan insert cut cell, dia memindahkan ya, memindahkan tempat. Kalau kita mau menghapus, maka kita klik itu adalah klik kanan mouse, delete ya, itu terhapus.
Kalau ingin mengembalikan, ini ada tombol di atas ini yang terhapus, rupanya tidak, jadi kita undo ya, undo delete, klik, akan muncul lagi. Kalau benar-benar ingin dihapus, muncul ini, klik kanan lagi, hapusnya. Di home ini ada juga format font. Ini ada pilihan di sini. Misalnya ini karena ini kolom, judul kolom, maka fontnya kita perbesar. Atau kita bold. Ini udah bold, kita ganti fontnya. Tidak bisa dibaca pula ya, terlalu bagus, sebelumnya tidak bisa dibaca, malah saya mengganti font. Ukuran ini bisa mengganti di sini, bisa juga klik di sini font, ada di bawah ini, klik, maka muncul jenis-jenis font di sini sama ya. Jadi ada ya shortcut, artinya shortcut itu jalan pintas, jalan cepat. Ada yang kita bisa masuk ke menu folder. Nah, di sini akan kelihatan number, ini format number file. Jadi di sini ada beberapa format ya, format number, arrangement, font, border, fill, dan text. Nah, kita memilih font. Ya. Ini tampil contohnya ya, begitu kita pilih ya. Nah, ini berubah besar, ini kecil, bold, italic. Oke. Ini cara pengaturan font. Fontnya besar sekali ini. Oke, home. Kemudian ini adalah arrangement. Arrangement itu perataan. Ya. Misalnya nomor, kita ambil nomor ini. Home. Kalau kita klik di sini, ini ada beberapa pilihan. Tadi kan font, ini arrangement. Bisa di tengah, pilihan di tengah, bisa di left. Maka ini tidak ada contoh ya. Left, kemudian center tengah, atau di posisi kanan. Kalau di sisi kanan, oke. Maka ini huruf no ini akan di sebelah kanan. Kalau kita pilih, nah ini ya yang di bawah ini ya, nah, ini di tengah. Kalau posisi di tengah atas, ini posisi di tengah ya, ini yang ini posisi di bawah. Nah ini shortcutnya untuk mempermudah. Ada yang ingin dimajukan ke kanan angka, kita bisa menggunakan ini ya. Wrap text, apa gunanya wrap text ini? Wrap text ini adalah ketika nama itu lebih panjang, misalnya kita kolomnya kecil karena data yang di situ banyak, maka di sini nama kedua itu tidak muncul ya. Nah, untuk memunculkan, kita blok ini, kemudian home, kemudian arrangement, wrap text di sini ya. Tapi ya wrap text kita hilangkan settingnya. Nah jadi nama Muhammad Anies ini masuk, tidak muncul semua ya. Nah untuk memunculkan, bukan hilang itu ya, maka home, arrangement, kita aktifkan wrap text. Nah namanya menjadi 2 baris. Nah kita lihat di sini, ini di bawah. Nah supaya ini di atas, kita blok aja semuanya sampai di kanan. Cara membloknya dengan klik kanan, taruh di sini, klik kiri, klik kanan mouse, kemudian ini home, kita taruh di atas ya. Kalau tag itu biasanya di atas, gini ya. Nah ini ada juga merge.
merge ini menggabung ya. Jadi misalnya ini ada tiga baris, baris 1, 2, 3. Nah, kalau ini menjadi satu kolom ya. Nah, bagaimana ini digabung? Maka kita blok. Ini sebetulnya ini sejatinya ini tiga baris ya. Kelihatan kalau kita tampilkan dalam bentuk baris. Nah, begini 3 baris ini ya. Nah, ini 1 baris. Nah, ini kalau kita mau menggabung ini, maka home, kemudian bisa kita langsung pilih di sini. Nah, dia akan menjadi satu kotak ya. Nah, ini kemudian format number, ada persentase, ada titik koma, ada tambahan angka di belakang koma. Nah, misalnya nomor ini ya. Nah, ini ya. Kita besar kolom. Ini kan 2 angka belakang koma. Ini memang 2 angka di belakang koma. Kalau kita tambah misalnya. Nah, 2 angka belakang koma ini kita bisa hanya menampilkan 2 angka. Ya. Ini artinya tidak ada angka di belakang koma. Nah, untuk memunculkan bisa menggunakan ini, tapi bisa juga kita masuk ke sini number ya. Number di sini ada number ini number kita pilih berapa angka belakang koma yang kita inginkan, misalnya 3, 4. Bisa lazim itu 2 angka ya. Jadi kalau misalnya lebih dari 2 angka dia akan, kalau ini kena 0 dihilangkan, tapi kalau lebih dari 5 maka itu akan ada pemberatan. Misalnya contoh ini 5 lah. Nah, ini menjadi 3,13. Nah, ini fungsi dari number ya. Bagusnya ini kita tampilkan ya supaya tidak hilang. Nah, ini bisa juga kita menggunakan ini ya. Ini menambah angka menampilkan, karena ini 00 ya, angka 0 ditampilkan. Tapi kalau ingin mengurangi angka 25, menambahkan, ini mengurangi angka 25. Oke. Nah, itu tentang arrangement number dan cell. Oh ya, untuk kita ketahui ini tampilan ini ya, 3,13 ini di sini ada M4. Apa artinya M4? Itu adalah di kolom M baris keempat ya, baris keempat. Kalau ini kolom L, L4, kolom L baris keempat. Kemudian sel ini penamaan. Kalau ini misalnya kolom P ya, baris keempat. Kalau ini meskipun digabung ya, 3 baris digabung, dia menyebutnya ini B1. Nah, ada gunanya ini alamat ya, alamat sel. Kemudian sel style. Nah, kita bisa membuat warna untuk sel. Misalnya ini kita blok ya. Artinya semua ini kita kasih warna ya. Nah, ini untuk menandakan judul. Oke, kemudian menu insert, tabel, teks dan simbol. Jadi ada lagi insert ya. Jadi kita pelajari insert. Di insert ini ada banyak pilihan ya. Nanti akan kita pelajari secara bertahap. Menu tabel, insert tabel. Kalau misalnya tabel kita pilih, kita where is data to your tabel, A1.
Nah, ini lazimnya untuk membuat data baru ya, tabel. Misalnya kita blok ini, kita buat tabel. Nah, ini tabel kita buatnya, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Nah, lambang ini bisa kita aktifkan, bisa tidak diaktifkan. Set. Oh, data, ini di data ya. Menu data, sort dan filter, tabel, teks dan simbol. Nah, untuk seperti ini ada di data, maka dia kembali hilang ya. Sama dengan data kita ini di C1. Nah, ini di atas ini bisa kita klik. Jadi apa gunanya? Nah, ini ya, misalnya di sini klik ini ya, kita ingin menampilkan yang jalur bidik misi saja. Ini select all, maka yang tampil itu adalah jalur prestasi. Jadi yang dari AP yang jalur prestasi itu adalah Rahma, Yuni Wulandari, Nada Aulia, angkatan 2020 ya. Putri Fadila jalur prestasi, ada 2 jalur prestasi. Nah, karena semester 1 ini belum ada IP ya, PK nya belum ada. Tadi kita masuk ke jalur prestasi. Nah, yang kita gunakan itu ini ada perubahan lambang ya, beda ya. Kita ingin tampilkan semua lagi, oke. Nah, di sini misalnya tahun masuk, ingin tampilkan tahun masuk yang 2020 saja. Nah, ini ya, ini gunanya. Kita memakai yang 2020 saja, yang lain itu tidak ditampilkan. Oke. Ini menu sort dan filter. Jadi menu filter ya. Oke, kalau kita sort artinya mengurutkan ya. Kita bisa sort. Ini harus kita isi di acuan itu di kolom berapa? Kolom, katakanlah kolom nama ya, nama mahasiswa. Jadi untuk memudahkan mencari mahasiswa, kita urutkan berdasarkan nama A to Z atau Z to A, artinya dari nama terakhir Z hingga to A. Terus sekarang dari huruf A ke Z. Nah, dia akan mengurutkan ya nama berdasarkan huruf awal ya, pencet. Kita bisa juga sort berdasarkan status masuk. Ini mengelompokkan status masuk, jalur prestasi, jalur merdeka belajar. Jadi ada sekarang ini yang merdeka belajar, merdeka belajar yang kuliah keluar ya, kuliah keluar atau kuliah ke dalam. SBMPTN, seleksi mandiri. Nah, ini ya. Kemudian tadi ada tabel teks dan simbol ya. Di insert ini ada teks, kita bisa membuat teks huruf indah. Karena ini ya, kita bisa mengetik nama itu ya. Ini tampilannya ini ya, word style. Kita bisa mengganti text field, text online text field itu yang di dalam ya. Ini warnanya, kita bisa ganti warnanya ini menjadi warna merah atau warna ya, color. Jadi ada, kalau semuanya di
bisa bervariasi ya. Nah, ini variasi teks ya, kita menggunakan teks. Nanti silakan Anda bereksperimen di sini. Kemudian simbol, insert simbol. Jadi kita bisa juga membuat simbol equationnya membuat rumus ya. Nah, kita gunakan ini ya, misalnya yang sudah ada seperti ini. Kita bisa juga membuat rumus yang baru. Nah, mungkin itu saja yang kita bahas hari ini. Semoga materi ini ada manfaatnya. Jadi Bapak akhiri. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.